Oke, berikutnya pada kesempatan ini saya akan coba menjelaskan bagaimana mengerjakan sebuah permasalahan, ya, soal-soal yang berkaitan dengan medan listrik dan gaya elektrostatis. Baik, sekarang di sini ada contoh soal, ya. Contoh soal ini bisa Anda lihat di buku Giancoli, ya, di buku Giancoli, contoh soal 16, ya, 16.8 ini. Jadi di sini ada dua muatan, ya, muatan Q1 ini dan muatan Q2. Muatan ini keduanya terpisah pada jarak 10 cm. Nah, pada jarak 10 cm lalu di tengah-tengah muatan ini, di antara kedua muatan diletakkan sebuah titik P, ya, ada titik P di mana jaraknya 2 cm dari muatan pertama atau 8 cm dari muatan kedua. Nah, pertanyaannya adalah berapa besar dan arah medan listrik di sini di titik P ini. Berapa besar medan listrik di titik P ini. Nah, untuk menentukan berapa besar medan listrik di sini, tentunya kita harus petakan dulu bagaimana medan-medan listrik yang diakibatkan oleh kedua muatan ini, karena muatannya ada dua, ya. Pertama, medan listrik akibat muatan pertama. Kita lihat di sini muatan pertama negatif. Nah, ini kan negatif, ya. Muatan pertama negatif. Jadi muatan medan listrik kemarin itu selalu keluar dari muatan positif menuju muatan negatif. Kalau muatan negatif arahnya menuju muatan seperti ini. Kalau muatannya positif, dia arahnya keluar. Pokoknya medan listrik itu selalu keluar dari kutub positif, ya, muatan positif. Nah, ini muatannya negatif, sehingga medan di titik P ini ada medan listrik yang diakibatkan oleh muatan Q1, arahnya ke kiri sini. Nah, ini, ya. Lalu medan listrik ini di titik P ini juga dia mendapat pengaruh medan listrik dari Q2. Q2 ini muatannya positif. Jadi ke arah mana? Karena positif, dia ke sini juga. Nah, arahnya ke sini juga, sehingga ada, nah ini E2. Ya. Jadi ada dua medan listrik yang arahnya ke kiri. E1 medan listrik akibat pengaruh muatan Q1, E2 medan listrik akibat pengaruh muatan Q2. Kalau pada gambar ini, ya, ini sudah digambarkan seperti ini. Jadi ada medan listrik oleh Q1 dan medan listrik oleh Q2. Nah, selanjutnya bagaimana cara menentukan besar medan listrik total di titik ini? Nah, kebetulan titik ini medan pembentuknya itu arahnya sama, ya. Kalau kita lihat ini sama-sama horizontal, artinya di sumbu X, ya, di sumbu X, sehingga resultannya tinggal dijumlahkan saja, maka E totalnya ditambah medan listrik akibat muatan kedua. E1-nya K I akibat muatan pertama, kan, Q1 per R ditambah K Q2 per R2 kuadrat. Nah, sekarang bisa dilihat di sini. Nah, Q-nya positif, Q-nya negatif dimasukkan enggak perlu, ya, karena Q itu bukan vektor. Q bukan vektor, sehingga positif negatifnya enggak perlu dimasukkan. Langsung saja ke Q1 per R kuadrat. Karena ini searah ke kiri, maka kaki 2 per R2 kuadrat. Ya, kita sudah tahu arahnya sama-sama ke kiri. Pokoknya E-nya nanti arahnya ke kiri atau mengarah ke Q1. Nanti K Q1-nya berapa? Q1 minus 25 mikrokolom per 2-nya diubah dulu boleh, ya. Ini mikronya juga diubah ke kolom. Nah, semuanya dirubah dulu. Jadi Q-nya harus dirubah ke kolom. Mikro itu 10 pangkat min 6 kolom. Kalau senti berarti 10 pangkat min 2 meter. Ini tinggal dikalikan, nanti masukkan di sini. Nah, ketemu. Gampang, ya, pertanyaan pertama. Lalu pertanyaan yang kedua, jika ada sebuah elektron yang masanya sekian, ditempatkan di titik P diam, dan dia akan mulai bergerak, karena ada medan ke sini, ya. Kalau saya letakkan muatan di sini, muatan, ya, elektron, masanya sekian,
dia diam lalu mulai bergerak, berapa percepatan awalnya kira-kira? Tentunya dia akan bergeraknya kemana? Ke kiri sini. Nah, muatan elektronnya ini dia akan bergerak ke kiri. Ya, karena medannya ke kiri, maka gayanya juga akan ke kiri sini. Nah, maka berapa besar percepatannya? Kita pakai di sini ya, yang B, kita pakai persamaan hukum 2 Newton. Sigma F sama dengan M kali M. F-nya Q kali E. Nah, ya kan, Q-nya E-nya medan listrik totalnya ini hasil di A. Nanti ketemu percepatannya berapa. Baik, selanjutnya pertanyaan yang nomor 2. Nah, untuk pertanyaan nomor 2 ini, pertanyaannya adalah berapa besar medan listrik di titik A ini. Jadi ada dua buah muatan ya, muatan Q2, muatan Q1 ini positif, yang ini negatif. Maka berapa besar muatan total di titik A ini? Jadi tentunya dia membentuk segitiga, kalau dilihat digambarkan, membentuk segitiga seperti ini, sehingga ada muatan. Kita gambarkan medan yang dipengaruhi oleh muatan Q2, medan listrik yang dipengaruhi oleh muatan Q1. Kita lihat Q2 positif, maka medannya akan mengarah ke atas ini ya, mengarah ke atas. Sebagai akibat dari Q2 ini, medannya ke atas. Ya, ini. Terus Q1 ini negatif. Nah, Q1 negatif, maka medannya di titik ini dia akan menuju ke Q1 sini ya. Ini menuju ke Q1 karena negatif. Kalau ini muatan Q1-nya positif, medannya ke sini. Beda lagi. Nah, sudutnya ini diketahui soal 30 derajat. Nah, jarak ini 52, jarak yang ke Q2-nya 30 cm. Maka berapa medan totalnya? Nah, medan totalnya tinggal kita hitungkan. Nah, di sini membentuk seperti ini ya. Nah, seperti ini. Maka kita tahu ini medan akibat muatan keduanya dihitung. Ini ya. Berarti ini tuh Q2 ini kan akibat muatan Q2 dibagi R2 kuadrat. Ini EA2-nya. EA1-nya berapa? EA1-nya K R1 kuadrat. Nah, ini kan. Nah, 1 kuadrat. Nanti ketemu ini dimasukkan angka-angkanya. Ketemu ini medan akibat muatan Q1. Ini medan akibat muatan Q2. Lalu bagaimana menjumlahkan resultan medan yang ada pada titik 1 ini? Nah, kita bisa buat ini, ya kan? Ini kan gayanya. Saya buat gambar. Oke. Ini. Nah, tadi muatan Q2 di sini ya. Nah, ini gambar sumbu X. Ini sumbu Y. Di sini ada medan E akibat muatan kedua, arahnya lurus ke atas kan. Nah, yang tidak lurus yang sini. Nah, ini E1. Maka caranya E1-nya ini kita uraikan. Nah, ini ke sumbu X, E1X, 1Y. Sudutnya ini 30 derajat. Maka E1X sama dengan E1, karena ini samping ya, di samping sudut 30, maka E1 cos 30. E2X-nya E1Y, E1Y-nya E1 sin, karena di depan kan depan sudut 30 ya, E1 sin 30 derajat. Nah, maka ketemu ya, maka kita buat dulu pada sumbu Y, karena di sumbu Y ada dua resultan ya, ada dua vektor medan E2 dan E1, maka ada sumbu Y, EY-nya sama dengan E2 dikurangi E. Kalau dia ketemunya positif,
ya, ketemunya positif, maka arah medannya ke atas. Nah, bawah, karena kita acuannya yang ke bawah ini negatif, yang ke atas positif. Nah, kalau EY-nya ketemunya positif, arahnya ke atas. E1-nya negatif, arahnya ke bawah. Ini bisa seperti ini. Nanti ketemu EY seperti ini ya. Lalu untuk mencari resultannya, totalnya sama dengan aku X kuadrat. Ketemu nilainya berapa. Ini resultannya. Karena ini sudah resultannya. Kalau ketemu negatif, arahnya ke sini pasti resultannya. Nah, itu ya. Ini kaitannya dengan medan listrik. Jadi poin pentingnya adalah Anda harus mengetahui ke arah mana medan bekerja, medan bekerja. Ini tergantung dari muatan listrik yang mengakibatkan medan tersebut. Dia positif atau dia negatif. Nah, berikutnya saya akan jelaskan tentang gaya, contoh gaya listrik ya. Jadi ada 4 buah muatan seperti ini membentuk persegi 4. Nah, muatan seperti ini bentuk persegi 4. Ya. Pertanyaannya berapa besar gaya pada muatan Q2 di sini. Nah, maka sama seperti medan tadi ya. Kita lihat muatan Q2 ini negatif. Nah, dia mendapat pengaruh muatan Q1, Q3, dan Q4. Maka kita gambarkan gaya di muatan Q2 ini akibat Q3 dulu. Ini negatif, negatif. Artinya akan tolak-menolak. Di titik kedua ini, dia akan mendapat gaya ke arah kiri. Nah, dia mendapat gaya ke arah kiri seperti ini. Di muatan akibat Q4, seperti ini, dia mendapat gaya ke arah atas seperti ini ya. Karena sama-sama negatif, dia ke sini. Nah, di titik akibat Q1 dia positif. Ini positif. Maka tarik menarik kan? Tarik menarik. Sehingga ke arah gayanya ke bawah. Arah bawah. Gayanya ke bawah seperti ini. Maka besar gaya pada muatan Q1 kita harus hitung dulu. Nah, gaya setiap akibat setiap muatan ini. Kita hitung dulu F 2 gaya pada muatan kedua akibat muatan ketiga, berarti K Q2 Q3 per R23. Dan keempat K Q2 Q4 per R24 kuadrat. Terus F2 K Q2 Q1 per R21 kuadrat. Nah ini positif negatifnya ngaruh enggak? Positif negatifnya tidak usah diperhatikan karena kita sudah tahu melalui gambar ini ya, arahnya ke kiri, arahnya ke bawah, ini atas, sehingga resultannya nanti kalau ini sudah ketemu, ini besarnya ketemu. Nah, nanti tinggal dibuat gambar lagi. Ini ada yang ini sudah disumbu Y, ya kan? Ini sudah huruf 4 ini, sehingga nanti ini diuraikan. Nah, sini F24Y, F24X. Nah, gitu ya. Sudutnya berapa? F24Y berarti ini kan kalau saya pakai sudut yang ini. Nah, pakai sudut yang itu ya. Kan ini 90 derajat ya. 90 berarti ini 45. Ya, 45 derajat. F24Y-nya kita bisa tahu sini ya. F24. Karena kita pakai sudut 45, di sini F24Y sin kan, karena ini di depan F24Y, F24 X-nya 45, gaya F23 dan F24X. Di sumbu Y ada F24Y dan F21, ya. Maka kita cari di sumbu X dulu. Apa ini? Sumbu X F24 nya ke kiri, F23 plus F kiri sama, FY sama dengan F24Y ada F21Y, arahnya berkebalikan kan, kita anggap negatif, maka FY-nya kurangi. Nah, ya. Nanti kalau ketemunya positif maka dia ke atas FY-nya, kalau ketemunya negatif berarti resultan gayanya bagaimana? F totalnya sama dengan
X kuadrat berapa. Lalu kalau arah maka menunjukkan tangan. Tangan itu bisa juga ya bisa juga ya ini ya sebenarnya sudah ketemu ya tangannya nanti kalau FY per FX. Sorry, FX per FX. Ya gampang. Untuk menguji pemahaman Anda, silahkan coba dicari gaya pada muatan ketiga. Berapa ya total pada muatan Q1 berapa? Silahkan coba dihitung besar resultan di muatan ketiga, di muatan 4, dan di muatan 1. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.